Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya berapa modal awal untuk mulai investasi saham ya. Ini aku bikin videonya sambil camping ya teman-teman ya. Hawanya dingin, enak. Camping di lereng Merapi ya, enak banget nih. Nah, kalau teman-teman sudah tahu beberapa saham yang fundamentalnya bagus, terus kemudian ingin memulai investasi, itu modal awal berapapun nggak masalah ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau investasi di saham apa, saya bikin ini 10 saham yang bisa teman-teman untuk investasikan ya. Kalau teman-teman mau fokus di dividen investing, maka teman-teman pilih aja saham-saham sektor batubara. Ada misalnya PTBA, ITMG, GEMS, BSSR, kemudian apa lagi, Adaro. Nah, ini saham-saham yang dividennya besar, sehingga ketika harga sahamnya turun nggak masalah ya, sudah dapat dividen. Misalnya kayak Adaro ini setiap tahun dapat dividen sekitar 15-16%. Ya udah, teman-teman tinggal fokus saja koleksi saham Adaro ini. Kalau sekarang misalnya di harga 2.900, apakah ini masih murah ya? Sebenarnya ini harganya tinggi ya, tapi kalau teman-teman fokus di saham Adaro untuk fokus di dividennya itu nggak masalah. Anggap saja kita membeli sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya kita beli perusahaan apalah, minimarket atau apa gitu. Nah, kita investasi di situ, nanti setiap tahun dapat 15%. Bersih loh itu ya. 15% bersih. Itu udah lumayan ya. Misalnya kita modal 100 juta, setiap tahun dapat 15 juta. Kalau modalnya 1 miliar, ya sudah setiap tahun dapat 1 miliar itu 15%, berarti dapat 150 juta. Kan udah selesai. Tinggal teman-teman mau masuk di harga berapa gitu aja. Misalnya teman-teman sekarang punya dana 100 juta, pengen masuk di Adaro. Takut nih harganya nanti turun lagi ya, nggak masalah, masuk bertahap. Misalnya beli dulu 10 juta, 10 juta itu ya sekitar berapa lot? 10 juta dibagi 2.900 dibagi 100, 34 lot. Ya udah, beli dulu 34 lot. Siapa tahu nanti Adaro ini sahamnya turun dulu di 2.700 atau 2.800. Beli lagi 34 lot. Habis itu turun lagi, beli lagi 34 lot. Nah, ditunggu nanti Adaro ini kan dividennya 2 kali ya, di bulan Desember dan Mei. Ya udah, nanti bulan Desember kalau bisa sebelum bulan Desember itu sudah masuk 100 juta, sehingga ketika dapat dividen 200 poin misalnya ya, 100 juta itu totalnya berapa? Dibagi 2.900 dibagi 100, 344 lot. Ya udah, ini berarti kalau kita dapat dividen 200 kali 100, ya udah berarti dapat dividen 6.800.000. Terus nanti bulan Mei, nah dari dividen ini kita belikan lagi sahamnya Adaro di harga bawah. Misalnya kan nanti habis bagi dividen biasanya sahamnya turun, misalnya di harga 2.700 misalnya. Nah, ada tambahan lagi 25 lot. Dari 344 ditambah 25. Sekarang udah 369 lot. Nah, kalau nanti ada dividen lagi misalnya di bulan Mei, ini contoh aja ya teman-teman. Untuk bulan Desember dan bulan Mei ke depan itu kita belum tahu ya jumlah dividennya berapa. Ada contoh misalnya kita dapat dividen 209. Ini tinggal kali 209 kali 100. Dapat dividen 7 juta. Udah dapat dividen 7 juta, belikan lagi sahamnya. Nambah lagi misalnya di harga 2.700 misalnya.
nambah lagi 28 lot. Jadi dividen kita jadi 34 tambah berapa tadi ya? Tambah 29 atau 30 tadi ya, 34 tambah 25. Udah 403 lot. Ini makin lama makin besar ya, jumlah lot kita itu makin besar. Nah, dengan metode dividen investing seperti itu, maka portofolio kita makin lama makin besar. Kalau dividennya nggak kita ambil, kita belikan lagi sahamnya, itu akan menjadi lebih besar. Tapi kalau dividennya kita ambil, ya udah berarti jumlah lot saham kita itu ya segitu-segitu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau investasi di saham perbankan misalnya, apa ya, BCA misalnya. Nah, BCA sekarang kan harganya 10.075. Nah, misalnya punya dana 10 juta. 10 juta dibagi 10.075 dibagi 100, ya dapat 9 lot. Ya udah 9 lot hampir 10 lah. Nah, nanti punya dana lagi, dibelikan lagi sahamnya sampai nanti terkumpul saham BCA itu berapa. Nah, kalau BCA ini dividennya itu nggak terlalu besar teman-teman ya, rata-rata mungkin sekitar 2,5 sampai 3%. Nah, ini 2,6 sampai 3% dividennya. Tapi harga sahamnya naik terus ya. 3 tahun itu naik ya, dari 5.000 berapa itu ya? Dari 6.000 lah ya. 6.000 ke 10.000. Dikurangi 6.000. Naiknya 4.000 poin atau 67,9% dalam waktu 3 tahun. Kan lumayan ya. Jadi kalau portofolio teman-teman dari 100 juta sekarang udah jadi 167 juta. Kalau 1 M ya udah jadi 1,6 M dalam waktu 3 tahun. Nah, fokus aja di jumlah lotnya. Jadi ketika harga saham BCA ini turun, misalnya terkoreksi ya, ini di sekitar sempat di harga 9.000 ya, kita belinya itu saat terkoreksi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sabar nunggu untuk waktu-waktu koreksi ya. Kalau sekarang kan saham-saham perbankan sedang naik semua ya. BRI juga naik. BRI naik. Nah, sempat koreksi di 4.100 ya. Sekarang sudah 4870. Ini kalau BRI kita beli 4870 dikurangnya. Udah naik 770 poin ya. Atau 18% dalam waktu nggak nyampe sebulan ya. Iya, cuman sebulan aja udah naik 18% ya BRI. Jadi saat koreksi ini ya, BRI ini kan koreksi dalam ini ya, dari 6.400 sampai 4.100 ya. Ya itu saat-saat yang bagus untuk kita nambah muatan ya, jumlah lot saham kita ditambah. Jadi itu. Terus yang terpenting ini teman-teman, kalau teman-teman belum pernah investasi saham, jangan main saham gorengan ya. Saya sudah pernah bikin banyak video ya di channel ini tentang saham gorengan. Teman-teman bisa kulik di channel ini, cari aja, search aja saham gorengan gitu. Nanti teman-teman akan tahu ya. Saham goreng itu ya seperti judi ya. Jadi nanti teman-teman akan sulit untuk keluar ya, ketagihan terus. Dan nanti lama-lama habis modalnya. Saham gorengan itu. Jangan main seperti itu. Terus saham IPO, yang baru IPO juga jangan, hindari aja. Kita lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Teman-teman bisa pilih lah ini, misalnya AC Hardware, Adaro, Astra ini juga lumayan ya. Ini harganya sudah mulai mantul ya Astra ini. BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Niaga, BSSR, Era ini juga lumayan, dia sudah mulai mantul. TMG, Medco, PTBA, Telkom, United Tractor. Ini saham-saham yang bagus. Oke, itu dulu teman-teman dari lereng Merapi ya. Ini saya bikinkan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman tetap sehat, tetap semangat ya.
dalam berinvestasi, pilih investasi yang cerdas ya, investasi yang tahan krisis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.